Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik subtema 2 pembelajaran 3. Nah, sebelum itu Pak Anggi ulas kembali ya pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman, kerjasama, manfaat kerjasama. Kemudian apa yang terakhir kemarin? Pak Anggi suruh merangkum apa tentang tari Bung Jumpa. Nah, kemarin Pak Anggi sudah koreksi tugas anak-anak. Alhamdulillah sudah benar semua, sudah pandai anak-anak ya. Terus tetap semangat, dilanjutkan terus ya belajarnya ya. Nah, Pak Anggi akan ulas apa itu kerjasama anak-anak. Nah, bekerja sama itu bisa dilakukan dengan siapa saja. Nah, saat anak-anak bermain, anak-anak juga dapat melakukan kerja sama. Nah, contohnya di sini Pak Anggi ada gambar anak-anak ya. Nah, gambarnya ini tentang permainan tradisional. Permainan ini biasanya sering anak-anak mainkan waktu 17 Agustus ya anak-anak ya, biasanya waktu lomba-lomba. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ini termasuk juga kerja sama. Jadi anak-anak harus kerja sama ya, melangkahnya harus seirama. Kalau melangkahnya nggak seirama nanti gimana anak-anak? Anak-anak pasti jatuh ya. Nah, iya. Ini juga termasuk kerjasama. Jadi anak-anak dengan temannya harus berkoordinir, terus harus melakukan kerjasama agar melangkahnya seirama. Nah, selain itu anak-anak dalam bekerja sama itu pasti kita tidak hanya sendiri, tapi kita pasti berkelompok ya anak-anak ya. Nah, dalam kelompok itu pasti terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Nah, tapi anak-anak harus ingat ya, walaupun memiliki kemampuan beragam, tidak menjadi hambatan atau halangan anak-anak untuk tetap melakukan kerja sama. Caranya gimana Pak? Nah, caranya yaitu kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, jadi kita harus saling menghargai. Tidak egois ya anak-anak ya dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah membahas tentang alat pendengaran ya anak-anak ya, telinga ya, bagaimana bunyi dapat terdengar di telinga kita. Nah, kali ini Pak Anggi akan bahas ulas sekilas tentang telinga lagi ya, tentang bagaimana bunyi dapat terdengar di telinga kita. Pak Anggi ulas kembali ya anak-anak ya. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang bagaimana bunyi itu bisa didengar oleh telinga kita. Nah, melalui telinga anak-anak ya. Nah, di dalam telinga itu ada 3 bagian, yaitu telinga bagian luar yang terdiri dari apa anak-anak? Daun telinga dan saluran telinga. Kemudian masuk lagi ke telinga bagian tengah. Nah, di dalam telinga bagian tengah di sini ada gendang telinga dan 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dan ada juga apa anak-anak? Saluran eustasius. Nah, saluran ini adalah rongga yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga telinga anak-anak ya, saluran eustasius. Nah, selanjutnya masuk ke bagian telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam ini ada 3 saluran setengah lingkaran, rumah sifut atau koklea, dan saraf pendengaran. Nah, jadi itu anak-anak ya bagian-bagian telinga. Nah, selanjutnya Pak Anggi akan bahas tentang fungsi dari setiap bagian-bagian telinga. Yang pertama yaitu telinga bagian luar. Nah, di telinga bagian luar ini memiliki fungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan luar untuk diteruskan ke telinga bagian tengah ya anak-anak ya. Nah, di telinga bagian luar ini ada 2 bagian anak-anak ya, yaitu daun telinga dan saluran telinga atau liang telinga. Nah, untuk fungsi daun telinga sendiri apa anak-anak? Mengumpulkan bunyi dan meneruskan ke liang saluran telinga. Kemudian untuk bagian kedua, saluran telinga atau liang telinga, fungsinya untuk meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Selanjutnya kita masuk ke bagian telinga tengah ya anak-anak ya. Telinga tengah yaitu fungsinya apa anak-anak? Mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga bagian luar untuk menjadi getaran. Nah, di telinga bagian tengah ada 3 anak-anak ya, gendang telinga, 3 saluran pendengaran, martis, landasan, dan sanggurdi, dan yang ketiga saluran eustasius. Nah, fungsinya yang pertama dari gendang telinga yaitu mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian yang kedua
3 tulang pendengaran fungsinya memperkuat dan menghantarkan getaran ke telinga bagian dalam. Kemudian yang ketiga, eustasius, yaitu menghubungkan rongga mulut dengan telinga dan berfungsi mengatur tekanan udara dan suhu agar tetap seimbang. Kemudian yang terakhir yaitu bagian telinga dalam anak-anak ya. Fungsinya apa? Mengubah getaran dari telinga tengah menjadi impuls listrik dan meneruskan melalui saraf menuju otak. Nah, telinga dalam itu ada 3 bagiannya anak-anak ya. 3 saluran setengah lingkaran, fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian yang kedua, tingkap oval atau jorong, meneruskan getaran ke rumah sifut. Dan yang terakhir, rumah sifut atau koklea, mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Nah, jadi itu anak-anak ya, bagian dan fungsi dari telinga, dimulai dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, selanjutnya Pak Anggi akan jelaskan bagaimana cara merawat telinga ya anak-anak ya. Nah, di sini Pak Anggi menyebutkan cara merawat telinga ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu jangan mengorek telinga menggunakan cotton bud. Yang kedua, membersihkan telinga bagian luar saja atau bagian daun telinga. Yang ketiga, jika mendengar suara keras atau bising dapat menutup kedua telinga. Dan yang keempat, jika terdapat masalah pada telinga kita dapat pergi ke dokter THT. Nah, di sini Pak Anggi punya animasi anak-anak tentang menjelaskan cara merawat telinga. Nah, anak-anak bisa menonton animasi Pak Anggi tentang cara merawat telinga. Selanjutnya, Pak Anggi akan jelaskan bagaimana cara merawat telinga. Yang pertama, anak-anak jika ingin membersihkan telinga, bersihkan bagian daun telinganya saja. Nah, seperti di gambar. Nah, anak-anak bisa membersihkannya dengan menggunakan air hangat dan handuk di bagian daun telinganya saja. Nah, yang kedua, anak-anak jika ingin membersihkan telinga bagian dalam, usahakan hindari menggunakan cotton bud ya anak-anak ya. Nah, karena jika kita menggunakan cotton bud itu kotorannya akan semakin masuk ke dalam anak-anak. Nah, itu nanti takutnya dapat melukai saluran telinga dalam kita dan gendang telinga kita anak-anak ya. Jadi usahakan jangan melakukan membersihkan telinga menggunakan cotton bud ya anak-anak. Nah, yang ketiga, jika anak-anak mendengar suara terlalu bising, biasanya di bandara. Nah, biasanya suara pesawat itu sangat bising anak-anak. Nah, anak-anak diwajibkan menutup kedua telinga anak-anak untuk menghindari agar gendang telinga kita tidak pecah anak-anak ya, tidak rusak ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, jika anak-anak merasa ada keluhan pada telinga anak-anak, anak-anak bisa datang ke dokter THT, spesialis THT anak-anak ya, telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, baiklah anak-anak, demikian materi yang dapat Pak Anggi sampaikan hari ini. Nah, ini untuk tugas anak-anak, nanti anak-anak membuat bagan peta konsep seperti ini anak ya. Ditulis di buku tulisnya tentang bagian-bagian tadi, tentang bagian-bagian telinga tadi ada apa, terus cara merawatnya, cara kerjanya, dan fungsinya apa anak-anak. Nanti anak-anak kerjakan di buku tulisnya. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan ke WA Pak Anggi. Sekian dari Pak Anggi, bila ada kurang lebihnya Pak Anggi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.